Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Ayu Lestari, absen 19, kelas B Manajemen Siang Kampus Pusat, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sendi-sendi dasar koperasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Oleh karena itu, harus ditopang oleh sendi dasar bekerja yang kuat. Sendi-sendi dasar koperasi dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Sukarela mengandung arti kemauan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau pengaruh dari orang lain. Menjadi anggota koperasi sebaiknya timbul dari kesadaran diri sendiri sehingga dapat menolong dirinya sendiri juga dapat menolong orang lain. Terbuka berarti bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi bersifat terbuka dan demokratis, bukan untuk suatu golongan tertentu, tetapi untuk semua warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini mencerminkan demokrasi dalam kehidupan koperasi. Koperasi didirikan bersama berarti milik bersama dan untuk kepentingan bersama pula. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam perencanaan maupun keputusan yang diambil dalam rapat anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. Pembagian itu diatur sesuai dengan jasa yang diberikan oleh anggota koperasi. Makin banyak jasa yang diberikan kepada koperasi, makin besar ia menerima kembali jasa itu. Nomor 4, ada pembagian kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan fungsi ekonomi. Koperasi mengutamakan kesejahteraan hidup para anggota. Bunga atas modal setinggi-tingginya sama dengan bunga yang dibayarkan oleh bank pemerintah. Nomor 5, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan fungsi ekonomi. Koperasi mengutamakan kesejahteraan hidup para anggotanya. Di samping itu, karena koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial, maka tidak boleh melupakan kepentingan umum, yaitu harus turut membantu pembangunan masyarakat yang sedang berlangsung. Yang nomor 6, usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. Koperasi didirikan dan diusahakan oleh para anggota. Oleh karena itu, segala gerak dan kepengurusan koperasi harus sepengetahuan serta terbuka untuk seluruh anggota. Nomor 7, swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar dari percaya pada diri sendiri. Prinsip percaya pada diri sendiri merupakan modal utama dalam mendorong setiap cipta, karya, dan karsa koperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat harus mampu berswasembada, berusaha sendiri, berswakarya, membuat sendiri, dan berswasembada, mencukupi kebutuhan sendiri. Prinsip dasar di atas dapat pula disebut sebagai prinsip individualitas dan solidaritas. Yang dinamakan individualitas ialah kesadaran akan harga diri, sedangkan solidaritas ialah setiap bersekutu atau setia kawan. Dengan demikian, setiap anggota koperasi dengan modal percaya diri sendiri akan mampu mengatasi dan meningkatkan taraf hidupnya. Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia. Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak, langkah usaha, dan kerja koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya. Arti dan peranan sendi-sendi dasar koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sendi dasar koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi.
Tujuan koperasi adalah untuk menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama sehingga tercapai kesejahteraan. Yang kedua, sendi dasar koperasi merupakan ciri khas koperasi yang membedakan dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Sendi-sendi dasar koperasi yang pertama bersumber pada apa yang ditemukan oleh pelopor-pelopor Rohdel dan dikenal sebagai prinsip-prinsip Rohdel pada waktu koperasi berdiri di Rohdel pada tahun 1844. Prinsip-prinsip Rohdel itu ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman bagi koperasi-koperasi di seluruh dunia. Tentu saja pengambilan prinsip-prinsip ini ke dalam koperasi di berbagai negara seringkali tidak sepenuhnya melayani disesuaikan dengan keadaan koperasi serta kebudayaan masyarakat setempat. Namun dari masa ke masa, sejak disusunnya prinsip-prinsip Rohdel, setiap organisasi koperasi tetap menggunakan beberapa prinsip tertentu yang secara mutlak diberikan ciri-ciri utama kepada koperasi. Prinsip-prinsip ini menentukan cara kerja koperasi yang berbeda dengan badan-badan usaha dagang pada umumnya yang bukan koperasi. Dr. Fauget dalam bukunya The Cooperative Sector 1951 menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Yang kedua, adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota. Yang ketiga, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Yang keempat, pihak anggota dalam tata laksanaannya dan usaha koperasi. Menurut Dr. Fauget, prinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam koperasi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya sebagai koperasi, kedua prinsip tersebut harus ada. Sendi-sendi dasar koperasi tersebut telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan keadaan dan syarat yang ada dalam tumbuh dan kembangnya koperasi pada berbagai waktu, keadaan, dan tempatnya. Baik, sekian materi sendi-sendi dasar koperasi yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.